Namun, Qin Yichen hanya tersenyum menghina di hadapan iblis yang kuat yang bergegas maju. Memang benar bahwa dewa ini memasuki dunia belum lama ini. Tetapi untuk membunuhmu, lebih dari cukup. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Senjata tajam langsung menghancurkan laut dalam. Dan bahkan dimanapun melewatinya, tornado meledak. Tombak tajam itu mengamuk dan kejam. Dan hanya dalam sekejap, tombak itu menembus bahu Raja Iblis. Menembusnya, dan memakukannya dengan ganas. Mati. Mata ilahi Qin Yichen menatap dengan tajam meskipun tubuh ilahi bawaannya tidak memiliki mata ilahi matahari. Tatapannya bisa berubah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi sesuka hati. Lampu pedang menyapu. Tanpa berkedip, aku melihat Raja Iblis itu berlumuran darah. Dan tertusuk oleh lubang darah. Gun, senjatanya. Tanda seru. Wajah Iblis berubah tiba-tiba. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Ke telah menyerahkan kekuatan kepada dewa bawaan ini sendiri. Kalau tidak, masuk akal bahwa ketika dewa bawaan ini lahir, ia bergegas dari Zenmoguan ke istana Kaisar Ke, dan kemudian datang ke Tianhe Bihai, di mana akan ada kesempatan untuk memahami Dao Wei lain. Belum lagi iblis ini, bahkan Kaisar Ke dikejutkan oleh kecepatan dan bakat Qin Yichen dalam memahami seni senjata. Itu karena, dengan 18 senjata, dia hanya bisa menggunakan pedang. Kaisar Candle Spear. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tombak tajam itu melesat pergi, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan langsung dipenuhi dengan murid sihir dari Raja Iblis. Dan segera, hanya ada kepanikan yang tak berujung. Aku tidak bisa menahan diri. Cahaya para dewa mengamuk, dan selubung benang ajaib kehilangan pemiliknya. Kekuatannya terkendali, berubah menjadi awan hitam, dan perlahan-lahan melayang turun. Dan Qin Yichen mengambilnya dengan tombak yang tajam dan memeriksanya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa benang ajaib itu benar-benar berisi cara pemenjaraan dan banyak pola jalur iblis. Qin Yichen mengambil kafan iblis. Kaisar Ke mengatakan bahwa harta yang diperoleh dari kaisar lain dapat ditukar dengan hadiah saat mereka kembali. Setelah membunuh iblis, Qin Yichen memejamkan matanya lagi, dan gelombang di sekelilingnya berangsur-angsur bergelombang. Awalnya, riak-riak itu datar seperti kerikil, tetapi lambat laun menjadi lebih kuat, dan pada akhirnya, mereka menyapu semua arah dan menggerakkan lautan awan. Om. Mata ilahi yang tampak seperti bilah tiba-tiba terbuka, dan bilah pedang yang bergelombang membuat mata lebih pekat. Tepatnya, mereka digunakan untuk melihat dunia. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Lampu pedang merah emas melonjak ke langit, dan itu langsung memotong jurang tanpa dasar. Dan di mana cahaya pedang lewat, pemandangan di depannya berubah dan hancur. Namun, yang membuat Qin Yichen ngeri adalah ilusi yang dihancurkan oleh pedangnya mungkin akan sembuh dalam sekejap. Jika bukan karena sosoknya yang sangat cepat, dia akan jatuh ke ilusi lagi. Wow! Jintu Bao Dao membuka jalan. Qin Yichen mengikuti dengan cermat, satu dewa dan satu pedang, dan ilusi melihat laut biru. Baru saja keluar dari celah yang dipotong oleh bilah cahaya, Qin Yichen terkejut melihat pemandangan di depannya. Tapi dia merasa tak terduga. Benar saja, tidak mungkin ada begitu banyak korban bihai. Dalam ilusi barusan, ada lebih dari 100.000 korban bihai, dan mereka secara seimbang dicocokkan dengan pasukan koalisi kekaisaran. Bahkan, hanya ada 3 hingga 50.000. Demikian pula, tidak ada begitu banyak keluarga kekaisaran yang terjebak dalam ilusi, tetapi masih ada 5 hingga 6.000. Menurut kekuatan keseluruhan, bahkan jika banyak kekuatan kekaisaran tidak bisa menghancurkan korban bihai, mereka pasti bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi di bawah ilusi ini, mereka dibantai satu persatu. Qin Yichen tidak memperhatikan sosok Putri Wenqing, tetapi orang-orang yang selamat dari bihai ini telah memperhatikannya. Dewa Pedang Bawaan. Orang ini membelot ke istana kekaisaran. Istana Dike. Biarkan dia dimakamkan dengan saudara-saudari itu. Gunakan dia untuk mengorbankan roh patriark di langit. Mata para korban bihai penuh dengan kebencian. Meskipun Qin Yichen tidak tahu di mana dia berada ketika Kaisar Klan ke-18 membunuh klan Dewa Bihai. Tapi sekarang setelah dia menjadi Jenderal Kaisar Ke Palace, bagaimana bisa orang yang selamat dari bihai melepaskannya? Sudut mulut Qin Yichen berkedut, dan bahkan jika dia memotong jalan keluar dari ilusi, 3 hingga 50.000 korban bihai, dan tidak ada kekurangan dewa, ini tidak mudah untuk ditangani. Tiba-tiba, Qin Yichen memperhatikan bahwa kerang laut sedang duduk di gunung berbatu di dasar laut. Kerang laut terdengar konyol, tetapi sebenarnya kerang laut lebih dari 10 kaki, dan 2 kerang bersinar, yang membuat orang melihatnya, dan mereka terpesona dan tidak adil. Dan di antara kerang, ada seorang pria berdiri dengan wajah putih, tetapi ekspresinya sangat dingin, seperti lautan berdarah di depannya, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Dan wajah pria itu bahkan lebih penuh dengan mata, dan setiap mata penuh dengan cahaya ilahi, dan melalui pembiasan laut biru, itu benar-benar meliputi puluhan ribu mil.
Puluhan ribu kaisar yang kuat dari semua sisi diselimuti cahaya ilahi tanpa menyadarinya. Itu ilusi yang dia ciptakan. Apa yang membuat Qin Yichen terkejut adalah bahwa di bawah jubah lelaki itu, pembuluh darah seperti ular laut dibor, dan pembuluh darah itu menembus mayat. Bahkan mengambil keuntungan dari ketidaksiapan beberapa orang kuat yang telah jatuh ke dalam ilusi. Mereka langsung menusuk ke kepala roh surgawi, terus-menerus menyedot kekuatan para dewa dan sihir. Seolah-olah, ini adalah sumber kekuatan pria itu untuk menyingkat ilusi. Awalnya, Qin Yichen masih bertanya-tanya bagaimana untuk menyingkat pertarungan lebih dari 100.000 dewa dan setan. Dan itu sangat hidup. Bagaimana energi ini berasal? Roh kerang ini secara langsung menggunakan korban yang disebabkan oleh ilusi untuk memberi makan dirinya sendiri. Dan ketika para dewa dan iblis dalam ilusi mati, semuanya dilakukan. Dewa bawaan. Dari mata lebat lelaki kerang, Qin Yichen merasa tidak nyaman. Jenderal pedang sihir istana Kaisar Ke. Mengapa langit begitu tidak adil? Biarkan para dewa palsu seperti Ke Yutian mendapatkan bantuan dari para dewa bawaan. Segera, lelaki itu mencibir lagi. Tapi aku sudah tahu bahwa kamu baru saja dilahirkan belum lama ini. Dengan kata lain, naik turunnya klan kami tidak ada hubungannya denganmu. Tapi siapa yang membuatmu setia pada istana Kaisar Ke? Maka kamu harus mati. Prajurit klan Bihai, gunakan dewa bawaan ini untuk menghormati para pahlawan klan kita yang tewas dalam pertempuran. Pria Baijun memiliki wajah yang dingin, seolah-olah dia telah menyerap kekuatan dari berbagai kaisar, dan dia tampaknya mampu menyerap ingatan dan roh. Baru saja, anggota Evil Light Demon Clan menemukan hantu mati bahwa dewa bawaan ini juga memahami cara pistol. Tapi, baru lahir, dia datang untuk menyerang sisa-sisa klan lainnya. Sial. Kecuali pedang dan tombak, dewa bawaan ini tidak memiliki kemampuan sama sekali. Bunuh dia. Dalam sekejap, ribuan orang yang selamat dari Bihai berhenti membunuh para kaisar dari semua sisi. Tetapi sebaliknya langsung datang ke Qin Yichen. Selain itu, yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa napas pria tampan ini sekuat dewa. Ilusi orang ini seharusnya bukan untuk kekuatan mental. Jika tidak, jika roh primordial memasuki Tao, itu akan terlalu menakutkan, kan? Seperti ilusi yang begitu hidup dan luas, aku takut kalau kekuatan magis roh kerang yang berbakat ini. Kuncinya berbeda dari ilusi biasa, karena ilusi adalah ilusi, semuanya sia-sia. Kecuali jika seseorang mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh, atau mati dalam ilusi, itu tidak berarti bahwa ia benar-benar mati. Setidaknya tingkat kekuatan spiritual yang bisa dicapai Qin Yichen, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa secara langsung menghancurkan tubuhnya. Tetapi ilusi yang diciptakan oleh pria Baijun benar-benar meresap ke dalamnya setelah dia percaya itu benar. Begitu dia meninggal, kekuatan dan kekuatannya akan berkurang. Terisap olehnya. More Adventure Novels. View more. Popular Today.